Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April Susanti, NPM 1912121905P. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN. Pengertian SKBDN adalah suatu janji yang pasti atau jaminan dari bank atau issuing bank kepada pihak penerima penjual atau beneficiary untuk melakukan pembayaran atas penyerahan atau presentasi dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi jaminan tersebut. Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri, atau seringkali dikenal dengan Letter of Credit atau LC dalam negeri. SKBDN pada prinsipnya sama dengan LC yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Yang membedakan adalah wilayah kepabeanannya dan valuta yang digunakan. SKBDN digunakan di dalam negeri dengan mata uang rupiah, sedangkan LC berlaku untuk seluruh dunia dan menggunakan valuta asing. Bank yang menertibkan SKBDN merupakan bank nasabah pembeli barang, sedangkan bank pembayaran merupakan bank penjual barang. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri atau lazim dikenal sebagai letter of credit dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka atau issuing bank untuk 1. Melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaskep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerimanya. 2. Memberikan kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaskep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima. Yang ketiga, memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Regulasi SKBDN. PBI Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 pada tanggal 2 Mei 2003 merupakan peraturan Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi SKBDN. A. Beberapa terminologi perdagangan dengan SKBDN. Yang pertama, ada bank pembuka. Bank pembuka adalah bank yang menertibkan SKBDN atas permintaan permohonan. Yang kedua, ada bank penerus. Adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima. Yang ketiga, ada bank tertunjuk, adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi. Yang keempat, bank pengkonfirmasian adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaskep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut. Yang kelima, bank negosiasi adalah bank yang dilakukan negosiasi. Yang keenam, ada bank pembayaran adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima. Yang ketujuh, ada bank peremburs adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka melakukan penggantian pembayaran. Yang ke-8 ada bank pengirim. Adalah bank yang mengirimkan dokumen disyaratkan dalam SKBDN. Lalu ada bank pentransferan, bank tertarik, bank pengaskep, negosiasi, pemohon, penerima,
janji tertulis, dan hari kerja perbankan. Mekanisme sederhana transaksi SKBDN. Berikut ilustrasinya. Penertiban SKBDN. Beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penertiban SKBDN antara lain: 1. Pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Yang kedua, SKBDN hanya bisa dilakukan untuk melakukan transaksi perdagangan barang. Yang ketiga, dalam urusan transaksi perdagangan, barang yang berhubungan dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak bisa dipisahkan, maka nilai barang di dalamnya harus lebih besar daripada nilai jasa. Lalu, transaksi perdagangan pada barang ini hanya bisa dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang yang dilakukan di dalam negeri atau perpindahan barang bisa dilakukan ke luar negeri selama SKBDN ditertibkan dengan tujuan ekspor. Lalu SKBDN yang ditertibkan dengan menggunakan mata uang negaranya masing-masing. SKBDN bisa ditertibkan dengan valuta asing selama SKBDN tersebut bisa dilakukan di dunia perdagangan internasional. Lalu SKBDN hanya bisa dilakukan dengan kondisi yang tidak bisa diubah dan tidak bisa ditarik kembali ataupun tidak bisa dibatalkan tanpa adanya persetujuan dari pihak bank membuka, bank pengonfirmasi, dan bank penerima. Lalu jangka waktu SKBDN dan juga jangka waktu penundaan SBDN ini ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antar pihak pemohon dan pihak pembuka. Akuntansi SKBDN. Pada dasarnya, SKBDN sendiri tidak bisa dibatalkan kecuali mendapatkan persetujuan oleh bank pembuka, bank penerima, dan bank pengonfirmasi. Untuk itu, penertiban SKBDN bisa berupa SKBDN yang bisa dibatalkan dan bisa dibatalkan. SKBDN yang bisa dibatalkan adalah SKBDN yang memiliki nilai transaksi bersifat komitmen, sedangkan SKBDN yang tidak bisa dibatalkan adalah SKBDN yang di dalamnya memiliki transaksi bersifat kontingent atau bersyarat. Jadi, komitmen dalam hal ini adalah tidak bisa dibatalkan dan memiliki kepastian, sedangkan kontingent memiliki indikasi bahwa kelanjutan transaksi di dalamnya tergantung dari pihak bank penerbit, bank pengonfirmasi, dan juga pihak bank penerima. Kedua ini bisa dicatat di dalam rekening administratif SKBDN yang bisa atau tidak bisa dibatalkan dan masih akan berjalan dalam kegiatan perdagangan di dalam negeri. Berikut contoh penerbitan SIK SKBDN yang ditunjukkan pada nasabah cabang bank sendiri. PT Mulia Jaya, nasabah Bank Mitra Niaga Semarang, hendak membeli kayu Kalimantan sebesar 1000 meter kubik senilai 1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak, nasabah Bank Mitra Niaga Pontianak. Untuk itu, PT Alam Kayu meminta PT Mulia Jaya membuka SAIK SKBDN pada tanggal 25 Mei 2017. PT Mulia Jaya melanjutkan membuka SAIK SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya 900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang memungut komisi penerbitan senilai 2 juta dan ongkos kawat sebesar 100.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Mulia Jaya. Pencatatan di bank penerbit. Pencatatan pada rekening administratif yaitu di CR SAIK SKBDN tak dapat dikredit 1 miliar, dibatalkan dan masih berjalan senilai 0. Mencatat pada rekening real efektif dari kas sebesar 1.200.100 pada PT Giro Mulia Jaya 900 juta.
Setoran jaminan SKPDN 1 miliar, pendapatan komisi penerbit 2 juta, pendapatan ongkos kawat 100.000. Mencatat pada rekening administratif SAIK SKBDN tidak dapat sebesar 1 miliar, dibatalkan dan masih berjalan 0. Mencatat pada rekening real setoran jaminan SKPDN sebesar 1 miliar, RAK cabang Pontianak sebesar 1 miliar. Penertiban SAIK SKBDN tidak selalu nasabah harus menyetor 100% nilai SKBDN, namun ada kalanya bank membolehkan setoran jaminan kurang dari 100% karena nasabah tersebut sangat dipercaya. Dalam format laporan keuangan bank, rekening administratif untuk transaksi SKBDN hanya ditampilkan rekening administrasi seperti contoh di atas. Penertiban SKBDN juga bisa ditunjukkan kepada bank lain pada wilayah bank yang dituju. Bank penerbit memiliki kantor cabang. Bila demikian, penyelesaian transaksi harus melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat dengan bank yang dituju melalui clearing. Namun, bila bank penerbit tidak memiliki kantor cabang di wilayah bank tertuju, maka menggunakan bank koresponden yang memiliki cabang di wilayah tersebut. Pengalihan SKBDN. 1. SKBDN yang dapat dialihkan adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar, mengaksep, atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Yang kedua, SKBDN hanya dapat dialihkan jika di dalamnya secara tegas dicantumkan kata dapat dialihkan atau transferable, sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan. Yang ketiga, bank pentransfer berkewajiban untuk melaksanakan pengalihan SKBDN apabila secara tegas disetujui oleh bank pentransfer. Yang keempat, SKBDN hanya dapat dialihkan 1 kali pada penerima kedua. Yang kelima, pengalihan sebagian nilai SKBDN sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan secara terpisah sepanjang pengiriman barang atau penarikan sebagian tidak dilarang dalam SKBDN. Sekian presentasi dari saya. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.